Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Eh, Salam sejahtera. Semoga pada kondisi pandemi saat ini kita semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungannya. Perkenalkan, nama saya Faroki Dindara Sarandi selaku presenter dan dalam penulisan eh, paper ini yang berjudul Measurement and Mapping of Land Parcel Using Extraterrestrial Methods in Bidan Permai Village, Bangkinang Subdistrict Kampar District. Ini saya didampingi oleh beberapa penulis, yaitu yang penulis kedua adalah Firmanda, dan yang ketiga adalah Habibur Rosad Al-Mahdi An-Nusuki. Jadi baik itu penulis satu dan penulis dua adalah berasal dari afiliasi di program studi Teknik Informatika, jurusan Teknik Informatika, Politeknik di Batam. Sedangkan penulis ketiga berasal dari PT Hasanah Surveyor Raya yang kantornya berpusat di Pekanbaru Riau. Adapun data yang dihimpun dalam penelitian ini menggunakan data PTSL dari PT Hasanah Surveyor Raya yang kemudian dilakukan akuisisi oleh Firmanda. Baik, jadi ada beberapa hal yang melatar belakangi penelitian ini. Yang pertama adalah terkait sengketa tanah, merupakan problematika yang tidak akan pernah habis. Oleh karena itu, legalitas atas kepemilikan tanah itu merupakan hal yang paling penting dan yang merupakan hal yang paling fundamental. Pendaftaran tanah sebagai pelaksanaan pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum tentang kepemilikan suatu tanah bagi seseorang. Salah satu alternatif pemetaan digital seiring dengan perkembangan teknologi pemetaan saat ini adalah dengan menerapkan teknologi Global Positioning System atau yang biasa kita kenal dengan GPS. Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan pengukuran dan pemetaan bidang tanah dengan menggunakan metode ekstraterestris, yaitu menggunakan survei GPS, atau pada era ini dikenal dengan konstelasi satelit GNSS, yang nantinya menghasilkan peta bidang tanah atau PBT dari PTSL di Desa Bidan Permai, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Adapun lokasi penelitian ini berada di Kelurahan atau Desa Bidan Permai di Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar. Dan di sini lokasi penelitian ditunjukkan dengan warna merah marun ya. Kemudian dari tahapan pelaksanaannya kita mulai dari identifikasi, kemudian studi literatur, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data ini melibatkan tiga kegiatan utama. Yang pertama adalah pengukuran, pemetaan, dan yang ketiga adalah peta administrasi Bangkinang. Dalam pengukuran di lapangan, kita hanya menentukan K1 dan K3. Jadi K1 itu adalah bidang tanah yang clear, tanpa sengketa, yang siap untuk dijadikan sertifikat. Dan K3 adalah bidang yang subjek tanahnya itu belum memenuhi syarat, akan tetapi akan didaftarkan pada daftar tanah. Selanjutnya, data lapangan itu diakusesi dengan menggunakan metode ekstraterestris, menggunakan survei GNSS, metode RTK, menggunakan Inakos BIG, sehingga menghasilkan data RINEX. Kemudian dari data RINEX ini didapatkanlah titik-titik persebaran batas-batas bidang tanah yang kemudian digambarkan menjadi gambar ukur. Kemudian di metode pemetaan menggunakan identifikasi foto udara yang kemudian didigitasi menghasilkan gambar ukur yang nantinya akan dioverlaykan dengan hasil pengukuran di lapangan. Sedangkan peta administrasi Bangkinang itu digunakan untuk nantinya setelah dioverlaykan dengan peta persebaran bidang tanah yang sudah ada di GeoKKB, itu akan dilakukan overlaying antara hasil pengukuran di lapangan dengan yang ada pada GeoKKB. Hal ini digunakan sebagai kontrol kualitas. Jadi
Pihak ketiga di sini selaku PT Hasanah Survei itu melakukan pengukuran menggunakan extraterrestris, kemudian menghasilkan gambar ukur, kemudian nantinya akan di-overlay dengan data yang dari GeoKKP untuk menentukan terkait kualitas data. Kualitas data ini untuk mengecek apakah ada bidang-bidang yang overlay, bertindihan, dan sebagainya. Karena yang akan dinyatakan sebagai bidang yang lolos quality control adalah bidang K1 atau K3 yang dia tidak bertampalan dengan yang sudah ada di GeoKKP. Selanjutnya, data hasil pengukuran berupa GU yang sudah lolos quality control itu nanti akan diberikan NIB atau nomor induk bidang yang nantinya akan disusun dalam suatu informasi geospasial berupa peta bidang tanah atau PBT. Jadi tahapan paling sederhananya di sini adalah surveyor akan melakukan pengukuran dan pengolahan data bidang tanah menggunakan alat GPS geodetik dengan metode extraterrestris, di mana penentuan posisinya ditentukan dari penentuan posisi berbasis satelit yang ada di luar angkasa. Kemudian, dari hasil pengukuran menggunakan GPS geodetik menghasilkan data titik-titik koordinat batas bidang tanah, selanjutnya akan digambar menjadi bidang tanah. Jadi satu bidang tanah yang bentuknya kotak misalnya itu nanti akan diakuisisi dari 4 buah titik yang menghasilkan suatu bentuk bidangan yang nantinya akan di layouting bidang hasil pengukuran itu menjadi suatu peta bidang tanah Desa Ridan Permai yang lengkap ya. Selanjutnya akan menghasilkan peta bidang tanah Desa Ridan Permai. Jadi di situ ada informasi utamanya yang meliputi gambar bidang tanah, kemudian NUB atau NIB, kemudian nama pemilik tanah, dan dilengkapi dengan batas-batas sempadannya. Serta diberikan beberapa informasi peta yang sesuai dengan kaidah kartografis yang sudah ditetapkan oleh BPN. Selanjutnya, persebaran bidang hasil pengukuran Desa Ridan Permai disusun setelah lolos quality control. Dalam proses pengukuran secara ekstraterrestris, alat ukur yang digunakan adalah GPS geodetik dengan metode RTK menggunakan INACORS atau Indonesian Continuously Operating Reference System. Layanan ini memuat RTK Trip, Real-Time Kinematic Network, transport of RTCM via protokol yang dapat digunakan oleh siapa saja. Data yang dihasilkan adalah koordinat hasil pengukuran yang kemudian dijadikan gambar ukur digital. Setelah selesai gambar ukur yang fix dan sudah divalidasi, selanjutnya dilakukan layouting peta bidang tanah. Jadi selanjutnya, bidang-bidang yang diupload kepada pihak BPN masih berupa bidang polos yang artinya tidak berbentuk peta atau gambar ukur. Namun, pada pelaporan progres pekerjaan GU dan PBT sangat penting karena menyangkut soal pembayaran yang akan diterima oleh pihak ketiga. Jadi dalam hal ini, pihak PT Surveyor Hasanah melalui KJSKP akan melakukan pelaporan progres berupa GU dan PBT yang digunakan untuk pembayaran yang akan diterima. Kemudian PBT merupakan hasil akhir dari program pendaftaran tanah sistematik lengkap atau umum dikenal dengan PTSL yang dikerjakan setelah bidang-bidang tanah sudah diupload pada sistem dan diterima oleh BPN. Dan yang jelas ini sudah lolos quality control. Berdasarkan dari hasil yang sudah diukur, target pelaksanaan PTSL tahun 2019 di Desa Ridan Permai terpenuhi, yaitu sebanyak 3.348 bidang yang terukur dan tergambar, serta yang lolos quality control oleh pihak BPN sejumlah 2.996 bidang. Jadi kalau kita lihat dari daftar tabulasi yang ada di slide ini, di sini adalah Desa Ridan Permai merupakan salah satu desa yang dilakukan pekerjaan PTSL di Kabupaten Kampar. Di sini target yang diberikan pada desa ini adalah sejumlah 2.996, sedangkan bidang tanah yang realisasi yang sudah terukur adalah 3.348.
Seperti yang tadi disampaikan pada metode penelitian, bahwasanya kita perlu melakukan quality control hasil dari pekerjaan pihak ketiga kepada BPN untuk melihat supaya tidak ada bidang tanah yang bermasalah ataupun overlay dengan bidang tanah yang sudah ada atau bidang-bidang tanah yang ada di sebelahnya. Sehingga di sini hasil quality control-nya menghasilkan data yang lolos sebanyak 2.996, sehingga yang gagal gizi adalah sejumlah 352. Dari data yang diterima 2.996 ini, semuanya menghasilkan GU manual, digital, dan PBD dengan jumlah yang sama. Yang mana jumlah ini juga merupakan target yang tepat yang sudah diberikan BPN kepada pihak ketiga. Di sini total dari pengukuran bidang tanah adalah 10.000 targetnya, dan terukurnya adalah 12.034, dan yang diterima adalah 10.054. Jadi di Kabupaten Kampar ini itu sudah terpenuhi ya targetnya, yaitu 10.054. Jadi secara keseluruhan, baik secara hasil pengukuran menggunakan GNSS ini sesuai dengan target, berdasarkan waktu, jumlah bidang, dan hasil quality control-nya juga sudah baik. Simpulannya adalah pengukuran ekstrateresis merupakan penentuan posisi yang dilakukan dengan pengukuran atau pengamatan ke objek atau benda angkasa, baik yang alamiah seperti bulan, bintang, dan kuasar, maupun yang buatan manusia seperti satelit. Salah satu metode atau sistem penentuan posisi secara ekstrateresis yang handal dalam penetapannya pada pelaksanaan PTSL adalah survei dengan satelit GPS atau GNSS. Target pelaksanaan PTSL tahun 2019 di Desa Ridan Permai terpenuhi, yaitu sebanyak 3.345 bidang yang terukur dan tergambar, serta yang lolos quality control oleh pihak BPN sejumlah 2.996 bidang. Oleh karena itu, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa hasil pengukuran bidang tanah dengan menggunakan GPS dengan metode ekstraterestris, dalam hal ini pengukurannya menggunakan RTK, dengan base-nya menggunakan INACORS BIG, itu mampu diterapkan dan mampu mencapai target, baik dari segi kuantitas bidangnya dan juga dari target hari kerja pengukurannya. Karena jika kita menggunakan metode yang lebih konvensional, itu pasti kita tidak akan bisa mengejar dengan jumlah target bidang yang sangat banyak. Sehingga hal ini bisa menjadikan prioritas bahwasanya metode menggunakan seperti GNSS ini merupakan metode yang cukup baik dari segi aspek finansial, kecepatan, dan juga dari kecepatan dalam akuisisi data. Dalam pengukuran dan pemetaan PTSL terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi seperti masyarakat yang masih kurang kooperatif dan kesulitan dalam hal komunikasi pemilik lahan yang berada di luar desa. Jadi ketika kita harus membutuhkan data yuridis yang memerlukan adanya pihak sempadan dari setiap bidangnya, itu kita akan mengalami kesulitan jika tetangga sempadannya itu adalah pemiliknya berada di luar desa. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk segala pertanyaan silakan dilanjutkan di sesi parallel session di sini, atau mungkin bisa menghubungi via email melalui verauki@polibatam.ac.id ataupun kontak langsung melalui WA di 085726537978. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam sehat dan semangat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.